Selamat pagi sahabat, jumpa lagi masih di informasi seputar stunting dan masa depan Indonesia. Apakah masih membekas dalam ingatan kita bahwa stunting bukan penyakit tetapi bisa menjadi penghalang tercapainya keluarga emas atau Indonesia emas? Apakah masih membekas dalam ingatan kita bahwa stunting bukan penyakit tetapi bisa menjadi penghalang tercapainya keluarga emas atau Indonesia emas? Ada beberapa kriteria yang biasa dipakai bahwa anak yang terkena stunting cenderung pendek. Akan tetapi, ada pernyataan lain bahwa tidak semua anak pendek adalah stunting. Itu artinya anak yang pendek belum tentu stunting. Di sini ada dua pernyataan yang tentu saja menimbulkan persepsi yang berbeda. Mengapa demikian? Karena pemahaman yang terlanjur berkembang adalah jika anak pendek pasti stunting. Tetapi apakah faktor lainnya seperti perkembangan motorik anak juga sudah kita pantau perkembangannya? Anak stunting pasti pendek, tapi anak yang pendek belum tentu stunting, apa maksudnya? 1. Anak stunting pasti pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, dalam jangka waktu lama, biasanya sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Ciri utamanya adalah tinggi badan anak jauh di bawah rata-rata usianya. Tangan menunjuk kanan jadi, semua anak yang stunting pasti memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak seusianya. 2. Tapi anak yang pendek belum tentu stunting. Tidak semua anak yang bertubuh pendek mengalami stunting. Beberapa anak pendek karena faktor lain, seperti genetik, keturunan, misalnya orang tuanya juga bertubuh pendek. Pertumbuhan normal tapi lambat, tanpa masalah gizi atau kesehatan. Masalah hormonal atau medis tertentu. Tangan menunjuk kanan jadi, anak bisa saja pendek secara alami tanpa kekurangan gizi atau gangguan pertumbuhan. Ilustrasi singkat, anak A, tingginya jauh di bawah rata-rata, sering sakit, makanya kurang kemungkinan stunting. Anak B, pendek juga, tapi aktif, sehat, gizinya cukup, orang tuanya juga pendek bukan stunting, hanya pendek secara alami. Kenapa penting membedakannya? Karena penanganannya berbeda. Anak stunting perlu intervensi gizi dan pemantauan kesehatan. Anak pendek biasa cukup dipantau dan dijaga asupan gizinya saja. Jika demikian mana yang penting? Lebih baik pendek badan atau pendek akal? Idealnya, jangan pilih salah satu, kita ingin anak tidak pendek badan dan tidak pendek akal. Namun, mari kita uraikan maknanya. 1. Lebih baik pendek badan daripada pendek akal, apa maksudnya? Ungkapan ini menekankan pentingnya kecerdasan dan kemampuan berpikir, karena orang yang cerdas bisa belajar, bekerja, dan berkontribusi untuk masyarakat meski tubuhnya pendek. Akal atau otak yang sehat memungkinkan seseorang membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, betul, akal sehat dan kecerdasan sangat penting. 2. Tapi hati-hati. Stunting bisa menyebabkan keduanya, pendek badan dan pendek akal. Inilah alasan stunting sangat serius. Tidak hanya membuat anak lebih pendek, tapi juga mengganggu perkembangan otak, sehingga anak jadi lebih sulit belajar. Prestasi sekolah rendah. Kurang kreatif, sulit bersaing saat dewasa. Tangan menunjuk kanan artinya, stunting pendek badan si pendek akal. Kesimpulan, bukan soal memilih mana yang lebih baik. Kita harus mencegah stunting agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan tinggi sesuai usia. Cerdas, kreatif, dan siap menghadapi masa depan. Bohlam listrik jadi, cegah stunting sejak dini. Gizi cukup, imunisasi lengkap, dan pantau tumbuh kembang anak di posyandu. Oke sahabat peduli stunting. Cukup ini dulu, edisi lanjutan adalah mengapa harus memantau tumbuh kembang buah hati Anda di posyandu. Ingat, investasi terbaik adalah investasi untuk masa depan anak-anak kita. Mari kita mulai dari hal kecil, dari keluarga kita sendiri. Bersama, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan cemerlang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.